Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Putri Nurjana dari Universitas Mula Warman, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini aku akan mereview materi lagi tentang keterampilan membaca, yaitu membaca interpretatif. Tapi sebelum ke video intinya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Thank you! Materi pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian membaca interpretatif. Membaca interpretatif adalah kegiatan membaca untuk menginterpretasikan, menganalisis, dan menyimpulkan bacaan. Materi kedua yang akan kita bahas yaitu tujuan dan maksud pengarang. Yang pertama kita bahas yaitu tujuan. Terdapat 6 tujuan dalam membaca interpretatif, yaitu pertama, untuk mengetahui maksud pengarang. Yang kedua, untuk mengetahui apakah itu fakta atau fiksi. Yang ketiga, untuk mengetahui sifat-sifat tokoh. Yang keempat, yaitu untuk mengetahui reaksi emosional. Yang kelima, yaitu untuk mengetahui gaya bahasa. Dan yang keenam, yaitu untuk mengetahui dampak cerita. Lalu selanjutnya yang kita bahas yaitu maksud pengarang. Maksud pengarang adalah seorang pengarang menulis sesuatu yaitu untuk dibaca oleh orang lain. Dalam setiap tipe tulisan terdapat maksud dan tujuan tertentu. Oleh karena itu, perlu kita ketahui terlebih dahulu ragam-ragam tulisan. Pengklasifikasian ragam tulis dapat pula dilakukan berdasarkan nada atau voice, berdasarkan nada akrab, nada penerang, nada menjelaskan, nada mendebat, nada mengkritik, dan nada kewenangan. Dengan nada-nada itu, pengarang mencerminkan tujuan yang hendak dicapai dengan karya tulisan itu. Materi ketiga yaitu fakta atau fiksi. Membaca interpretatif adalah keterampilan menginterpretasikan atau menafsirkan isi bacaan tentang perbedaan fakta atau fiksi. Perbedaan utama tentang fiksi dan non-fiksi terletak pada tujuan. Tujuan narasi non-fiksi seperti sejarah, biografi, dan cerita perjalanan adalah menciptakan kembali apa yang telah terjadi secara aktual. Secara singkat dapat dikatakan bahwa narasi fiksi bersifat realitas, sedangkan narasi non-fiksi bersifat aktualitas. Materi keempat yaitu sifat-sifat tokoh. Membaca interpretatif adalah keterampilan menafsirkan sifat-sifat dan ciri-ciri seorang tokoh atau karakter trait. Kata ciri, sifat, dan trait di sini mengandung pengertian yang mengacu kepada jenis-jenis karakteristik luar yang konkret yang mencerminkan kebiasaan, tingkah laku sehari-hari yang tidak bersifat relektif yang sedikit atau sama sekali. Bobot hakikat kemanusiaan menurut Sudarso diekspresikan sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan-kebutuhan akan hubungan atau mengadakan kontak dengan orang lain atau alam sekitar. Yang kedua, transenden atau berpisah dengan orang lain dan benda-benda. Yang ketiga, ketergantungan atau memiliki rasa rindu. Yang keempat yaitu identitas atau mengenali dan mengetahui siapa dan apa seseorang itu atau sesuatu itu. Yang kelima yaitu kerangka acuan atau mempunyai cara yang stabil untuk mengenali dan memahami dunia. Selanjutnya yaitu khusus mengenai hubungan antara orang tua dan anak. Terdapat 3 tipe hubungan yaitu: pertama, hubungan simbolik. Wadah tempar manusia berhubungan, tetapi tidak pernah mencapai kebebasan atau kemerdekaan. Yang kedua, sifat merusak secara diam-diam, yang merupakan wadah hubungan atau jarak yang negatif dan acuh tak acuh. Dan yang ketiga yaitu cinta, yang merupakan wadah adanya rasa saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, dan saling mengerti.
Lalu yang terakhir yaitu berdasarkan klasifikasi ciri-cirinya. Maka setiap pribadi mempunyai orientasi. Orientasi yang terpenting adalah yang pertama, orientasi reseptif, merupakan kelompok pasif dalam hubungan simbolik dengan orang tuanya. Yang kedua, orientasi eksploitatif atau orientasi yang bersifat memeras dan menghisap. Yang ketiga yaitu orientasi penimbuhan atau orientasi yang bersifat menumpuk atau menimbun. Yang keempat yaitu orientasi perdagangan. Pola tingkah laku suka menyendiri yang dipelajari oleh sang anak yang bereaksi terhadap kedestruktifan orang tua dalam tipe hubungan destruktif dilakukan secara diam-diam. Yang kelima yaitu orientasi produktif. Berasal dari pola-pola tingkah laku yang dipelajari sang anak melalui hubungan cinta kasih dengan orang tua. Materi kelima yaitu reaksi emosional. Kegiatan membaca interpretatif adalah melatih keterampilan menafsirkan reaksi emosional terhadap suatu karya tulis. Dalam emosi dapat mempengaruhi kita dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam penyesuaian diri secara perorangan maupun secara kelompok. Mengenai hal ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain. Yang pertama, emosi dapat menambah kesenangan terhadap pengalaman sehari-hari. Yang kedua, emosi mempersiapkan tubuh kita untuk peran tertentu. Dan yang ketiga, yaitu emosi dapat bertindak sebagai suatu bentuk komunikasi. Selanjutnya, ada juga ciri-ciri khas emosi antara lain. Yang pertama, emosi biasanya kuat dan juga hebat berapi-api. Yang kedua, emosi kelihatan sering muncul. Yang ketiga, emosi biasanya bersifat sementara atau tidak kekal. Yang keempat, responsi-responsi mencerminkan kepribadian. Yang kelima, emosi sering berganti kekuatan. Dan yang keenam yaitu emosi dapat ditemukan dengan gejala-gejala tingkah laku. Materi keenam yaitu gaya bahasa. Bahasa adalah suatu alat komunikasi dan juga sarana interaksi sosial. Fungsi utamanya adalah komunikasi, korelasi, dan juga psikologis. Suatu bahasa adalah kompetensi atau kemampuan komunikasi, kemampuan melaksanakan interaksi sosial dengan bantuan bahasa. Kemampuan penulis yang menggunakan bahasa dengan benar dan tepat akan mampu menunjukkan suasana yang terang-terangan atau ironis, simpatik atau marah, objektif atau emosional. Menurut Ducrot dan Todorov dalam buku Tarigan, kegunaan gaya bahasa yang lain adalah untuk menandai tema seseorang tokoh. Berbagai gaya bahasa dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan sang pengarang, antara lain: yang pertama, aliterasi. Yang kedua, antanaklasis. Yang ketiga, antitensi. Yang keempat, kiasmos. Yang kelima, oksimoron. Yang keenam, paralepis. Yang ketujuh, paronomasia. Yang kedelapan, silepsi. Dan yang kesembilan, zeugma. Materi terakhir atau yang ketujuh yaitu dampak cerita. Menurut Brooks dan Warren dalam buku Tarigan, agar dapat meramalkan apa yang akan terjadi dalam suatu cerita, maka akan terlebih dahulu kita harus memahami alur cerita beserta unsur-unsurnya. Adelstein dan Pival dalam buku Tarigan mengungkapkan bahwa alur mengikuti plot tradisional dengan unsur-unsur yang meliputi antara lain: yang pertama, exposition.
Yang kedua, complication. Yang ketiga, rising action. Yang keempat, turning point. Dan yang kelima, ending. Oke guys, jadi itu saja ya materi yang aku sampaikan tentang keterampilan membaca, yaitu membaca interpretatif. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.